Minggu. Kalau nggak pas kebaktian kan susah kan. Pak Budi udah mau. Sekalian ke almarhum Pak De. Dulu dengerin dulu. Ya coba nanti lah ya Bos ya. Sekalian ke almarhum. Ya gitu. Selamat malam Bu Warti. Selamat malam Pak Sam, selamat malam semuanya. Yang meninggal. Selamat malam Pak Manawai, oi. Yang meninggal melayat. Ada di rumah. Gawe apa Iya. sih? Ya, Gawe apa? enggak kayak apa-apa. Sabtu Senin. Ya, nanti Senin ke sana. Sabtu yang dari Jakarta Simeni ada sekeluarga kabeh. Kapan? Tuh, kalau nggak Sabtu Minggu. Oh. Aku saya gaweane akeh rapot ya. Oh. Ganjil genap soalnya nggak tahu. Katanya sih 2 mobil sama anak cucunya kali. Anak mantu. Pak De nanti saya WA ya ke Pak De ya langsung ya. Nanti saya WA ya nanti. Pak D nanti saya WA ya. Oke Bu. Ini Soalnya rahasia. gandeng motor itu Bu Marni ya. Rahasia Pak Bude soalnya. Ya rahasia. Rahasia ngomong di sini, Bu. Rahasia aku tidak ngerti. Ini Nanang nginep ora besok? Enggak di rumah. Oh, biasanya kemes nginep mana Pak? Enggak. Oh. Capek katanya. Oh. Capek. Makanya kan biasanya dia yang bikin kue, jadi aku nggak punya apa-apa. Baik, Bapak Ibu. Nanti bawa aja dari Bohlam ya. Siap. Kayak aja. Jam 7 pada kemana? Nih bubur bikin madu mongso kali ya? Udik. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang sudah jam 7. Kita Mulai aja deh. mulai ya. Kita punya PRT Lansia terakhir di tahun 2021 ya. Sebab 2 minggu yang akan datang atau minggu keempat yang akan datang adalah tahun 2022. Sudah masuk bulan Januari. Ya, kita akan mulai Bapak Ibu. PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat nomor 85 berjudul Kusongsong Bagaimana. Kidung Jemaat 85 berjudul Kusongsong Bagaimana. KC 85. Sang bagaimana ya Yesus Rabbku, Engkau terang ke surga hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini Tuhan janji-Mu. Hai insan yang terluka, tabahkan hatimu dan pandanglah kamu, hai kamu yang lesu, telah diambang pintu penolong mulia, dengan harapan itu
ini membela umatnya. Ya datang matahari, sinari umatmu. Padamu kami cari, Baik Bapak Ibu, kita sebentar lagi akan mulai PRT kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama berdoa. Saya mohon kesediaan Pak Puji untuk memimpin kita di dalam doa buka. Waktu dan tempat dipersilakan. Ibu serta saudara-saudara semuanya, sebelum kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Penatua Samuel, kita berdoa sama-sama. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami kenal dan kami sapa, Allah yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memelihara sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Kami bersyukur di mana Tuhan mengumpulkan kami lewat online ini. Mari Tuhan siapkan hati kami untuk sebentar mendengarkan firman-Mu. Mari urapi Pak Samuel yang akan menyampaikan firman Allah. Mari Tuhan pakai lidah mulutnya untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Kami siap mendengarkan firman Allah dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Puji. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini bacaan yang diambil dari 1 Samuel 2. 1 Samuel 2 ayatnya yang ke-18 hingga 20 dan dilanjutkan ke ayat yang ke-26. Diambil dari kitab 1 Samuel 2 ya. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan ayat 20. Lalu dilanjutkan sampai dengan ayatnya yang lalu dilanjutkan dengan ayatnya yang ke-26. 1 Samuel 2 ayat 18 sampai dengan 20, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Ayat 26, tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Demikianlah bacaan Alkitab kita yang berbahagia, ialah setiap kita yang tidak hanya membaca namun juga memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, tema kita hari ini adalah tua pasti dewasa pilihan. Nah, sebuah tema yang merefleksikan bahwa yang namanya menjadi tua itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Kita tidak, kalau kita nonton film gitu ya Bapak Ibu, yang mungkin kadang suka kita nonton film ada orang yang penuaannya terhambat gitu ya. Jadi mukanya muda terus gitu. Tetapi tetap aja dalam film yang seperti itu mereka umurnya bertambah. Semakin hari semakin tua. Satu kali saya pernah nonton, saya lupa judul filmnya apa. Jadi perempuan ini mengalami kecelakaan gitu ya, mengalami kecelakaan. Dia tersambar petir kurang lebih gitu ya, tapi nggak mati. Tersambar petir, terus dia malah jadi awet muda. Muka kayak apa ya, nge-freeze gitu loh. Jadi waktu ketika kejadian itu dia mungkin sekitaran umur 30 dan itu bertahan sampai umurnya sekitaran 100-an lebih gitu ya. Sampai anaknya aja udah kayak oma-oma. Ini dikira anaknya itu adalah omanya dari si perempuan ini gitu ya. Karena saking umurnya itu penampilannya terlihat muda, tetapi umurnya yang
terus bertambah. Tetapi sesuatu hal yang tidak berubah dari kehidupannya adalah cara dia menggunakan alat-alat yang ada di sekitarnya. Perempuan ini walaupun mukanya muda, gitu ya Bapak Ibu ya, tetapi dia tidak bisa menggunakan komputer. Karena dia lahir masih di tahun 1930-an. Dia hidup masih zaman 1930 di mana mesin tik itu menjadi andalan. Dia nggak bisa pakai komputer, nggak bisa pakai HP. Mukanya iya anak umur 30-an, tapi nggak bisa pakai komputer, nggak bisa pakai HP, nggak bisa pakai apa-apa lah pokoknya. Kerjaannya pun sama, kurang lebih ya mainnya di berkas-berkas aja. Nah dari film ini saya melihat bahwa yang namanya penuaan, walaupun muka kita mungkin kayak orang-orang berupaya kita tidak terlihat tua, tetapi yang namanya umur terus bertambah. Nggak ada yang namanya umur itu berkurang. Kelihatannya mungkin kita kayak anak umur sekian, tetapi ketika berbicara sikap dan segala macamnya yang namanya penuaan tetap aja tidak bisa dilawan. Fungsi-fungsi degeneratif tubuh kita tetap namanya penuaan tetap terjadi. Tetapi Bapak Ibu, yang namanya dewasa itu berbeda dengan penuaan. Kalau penuaan adalah sesuatu yang terjadi dan menjadi kayak orang yang ya udah itu adalah proses kehidupan kita. Tetapi yang namanya kedewasaan itu adalah sebuah pilihan. Menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Mengapa dikatakan demikian? Karena kedewasaan itu tidak berbanding lurus dengan yang namanya umur. Zaman dulu kita bisa bilang, orang umur 17 tahun harusnya dia sudah memiliki sikap-sikap yang A, B, C, D, E. Tetapi dalam kenyataannya kadangkala ada orang yang sudah berusia 17 tahun, tetapi sikapnya masih seperti anak-anak usia 14 tahun, 13 tahun karena satu dan lain. Atau ada juga ketika kita bicara bahwa ada sebuah teori yang saya pernah baca mengatakan orang itu sebenarnya kehidupannya itu seperti lingkaran. Kenapa? Karena dia memang akan mencapai puncaknya pada umur 27, 28, 29. Sekitaran itu adalah usia emas di mana karirnya sedang nanjak-nanjaknya dan nanti akan semakin turun dan ketika semakin tua ya itu akan menurun. Tetapi ya kenyataannya enggak juga. Ada orang yang di usia mungkin 30 tahun malah hidupnya hancur lebur, berantakan, sikapnya juga tidak mencerminkan usianya, kedewasaan yang tidak matang dan sebagainya. Nah, ini mengingatkan kita kepada kisah Alkitab yang kita baca hari ini yaitu tentang Samuel. Di mana bacaan kita 1 Samuel 2 ini adalah cerita di mana Samuel yang masih muda itu, masih anak-anak itu, sudah diserahkan ke bait Allah. Kalau kita membaca di dalam bagian-bagian sebelumnya, begitu ya, Samuel itu memang masih muda, dan juga dari mudanya itu sudah diserahkan ke bait Allah untuk dididik oleh Eli. Eli sendiri bukan seorang hakim yang baik, karena kita lihat di dalam 1 Samuel 2 anak-anaknya tidak baik sikapnya ya, sangat jahat. Hofni dan Pinehas bukanlah contoh yang baik, tetapi apa? Samuel menjadi pelayan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Sebuah baju yang biasa dipakai oleh anak-anak di Israel. Namun Bapak Ibu, kedewasaan Samuel itu tidak lepas dari peran orang tuanya, yakni khususnya ibunya, yakni Hana. Kenapa? Kalau kita baca di ayat 19 secara mendetail, setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Di sini kalau kita lihat Bapak Ibu, artinya apa? Artinya Hana dan Elkana tentunya sudah melatih Samuel dari kecil untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. Kenapa? Karena dia udah dibuatkan, disimulasikan, membuatkan dia jubah kecil. Bajunya beda, tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan, bukan baju untuk orang dewasa. Sedangkan jubah itu dipakai biasanya oleh orang dewasa.
Secara khusus ini jubahnya adalah jubah yang memang biasa dipakai oleh imam. Jadi dari kecil Samuel itu sudah dilatih oleh ibunya secara khusus menyatakan bahwa kamu ini pelayan Tuhan. Ini loh identitasnya apa? Identitasnya adalah bajunya itu. Inilah yang kemudian membentuk anak tersebut tadi, anak yang muda tadi, untuk bisa sampai di ayat 26. Semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Karena perbuatan Hana yang sederhana, membuatkan jubah kecil dan membawa kepada Samuel setiap tahun gitu ya, tiap persembahan. Samuel dilatih dan memiliki sesuatu yang membuat dia bertumbuh semakin dewasa. Semakin mantap akan panggilannya, yaitu menjadi seorang hakim kelak bagi Israel. Menggantikan siapa? Menggantikan tak lain dan tidak bukan Imam Eli. Imam sekaligus hakim bagi bangsa Israel. Disinilah Bapak Ibu yang membuat kedewasaan Samuel menjadi nyata. Karena ada peran orang tuanya yang melatih. Wawasannya tidak hanya dilatih, Imam Eli tidak hanya melatih secara wawasan, tetapi juga Imam Eli dibantu oleh keluarga Samuel yang setiap tahun datang ke sana, membuatkan jubah, dan melatihnya, memsimulasikannya bahwa kamu ini calon pemimpin bangsa Israel. Kamu ini calon hakim yang menggantikan. Karena apa? Karena Hana mengingat apa yang ia katakan. Aku akan mempersembahkan anak ini kepada Tuhan untuk dipakai oleh Tuhan. Ini menjadi cara Hana untuk melatih supaya persembahan itu bukan menjadi persembahan yang tidak baik, tetapi menjadi persembahan terbaik kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang telah mengindahkan setiap doa-doanya. Inilah yang mengantarkan kepada kita pada tema yaitu bahwa tua adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari, sesuatu yang pasti, tetapi dewasa adalah pilihan. Loh Pak Sam, kalau misalkan Hana tidak membawakan baju, apa yang terjadi? Ya, mungkin saja cerita Alkitab ini akan berbeda. Bisa jadi Samuel karena dia tidak dilatih, dia cuma mendapatkan pengarahan dari Imam Eli yang kalau kita lihat secara fisik Imam Eli sudah sangat tua. Apabila didengarnya cuman berkata mengapa kamu dan janganlah begitu, cuman hanya mampu memberikan sesuatu yang sifatnya arahan dan juga fisiknya udah nggak kuat Imam Eli. Sedangkan Samuel ini masih anak yang sangat kecil, membutuhkan arahan dari sosok yang lebih tua darinya. Ya, mungkin cerita Alkitab akan berbeda tentang Samuel. Kalau misalkan orang tua Samuel melalaikan tugas mendewasakan anak ini. Akan berbeda. Bisa jadi Samuel menjadi produk yang sama seperti Hofni dan Pinehas. Bisa jadi ya kehidupannya tidak mencerminkan firman Tuhan, bisa. Dan apa yang paling penting adalah menjadi persembahan yang tidak baik. Karena telah berjanji bahwa ia akan memberikan anak ini sebagai persembahan kepada Tuhan untuk dipakai. Berarti ini adalah persembahan terbaik Hana. Kalau Hana tidak melakukan upayanya untuk mendidik Samuel, memberikan stimulus-stimulus, memberikan keyakinan bahwa ia kelak akan menjadi hakim bagi Israel, pemimpin bangsa Israel, ya cerita Alkitab akan berbeda. Tapi di dalam bagian ini kita melihat bagaimana Samuel pun juga di situ dibentuk dan ia pun menjadi dewasa. Kalau kita baca ke dalam cerita-cerita selanjutnya, Hofni dan Pinehas walaupun dia di bawah asuhan Imam Eli, tetapi dia berbeda dengan Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas melakukan sesuatu yang tidak baik di mata Tuhan, sedangkan Samuel di ayat 26 semakin besar, semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Inilah yang kelak mengantarkan Samuel untuk menjadi hakim yang juga membawa bangsa Israel menuju transisi pemerintahan.
dari bentuk negara yang dipimpin oleh hakim menjadi negara yang dipimpin oleh raja, monarkial. Tercatat Bapak Ibu, Samuel itu menahbiskan lah istilahnya ya, mengurapi Raja Israel nggak kira-kira dua. Yang pertama adalah Saul, karena bangsa Israel meminta seorang raja. Yang kedua adalah Daud, ya, sebagai pengganti Saul, karena Saul ternyata ya belok-belok juga kehidupan. Tetapi dari sini kita bisa melihat bagaimana contoh kedewasaan itu menjadi sebuah pilihan yang bisa kita pilih. Apakah kita mau menjadi dewasa atau hanya sekedar menjadi tua. Ini juga yang berbicara kepada kita Bapak Ibu, bahwa kita sebagai umat harusnya memiliki kedewasaan ini. Karena apa? Karena kita hidup jauh lebih baik daripada zamannya Samuel. Ketika zaman Samuel mungkin kita mendengarkan yang namanya renungan nggak bisa gitu ya, pakai YouTube gitu ya. Nggak ada renungan di YouTube. Renungan itu ya kita harus mencari sendiri, harus harus baca sendiri dan segalanya. Zaman sekarang kita memiliki banyak kemudahan Bapak Ibu, khususnya untuk memiliki kedewasaan di dalam iman. Kita diperhadapkan kepada situasi pandemi COVID-19 yang juga apa? Menuntut kedewasaan iman kita agar arif bijaksana di dalam menanggapi dan juga memaknai segala situasi yang terjadi. Oleh karena itu Bapak Ibu, di akhir tahun 2021 ini sebagai penutup PRT yang menutup PRT lansia kita di tahun 2021 ini, marilah kita memaknai pertambahan usia kita bukan hanya sekedar sebuah hal yang pasti terjadi setiap tahun. Tetapi marilah kita memaknai pertambahan usia kita sebagai sebuah bentuk bagaimana cara Tuhan mendewasakan kita. Mendewasakan kita di dalam iman yang paling pertama. Sebab kita dilatih untuk melihat situasi dan kondisi yang berbeda. Mengalami mungkin hal-hal yang dulu kita mampu lakukan, sekarang ya kita harus menguranginya karena alasan kesehatan dan alasan yang lainnya. Mengizinkan mereka yang lebih muda untuk berkarya dengan kita berikan sebuah teladan yang memastikan kelanjutan hidup mereka di dalam Tuhan. Sama seperti kita memperingati Natal, Bapak Ibu. Natal bukanlah sebuah hal yang terjadi setiap tahun hanya sebagai sebuah perayaan, tetapi itu mengingatkan kita bagaimana Tuhan mau hadir. Tuhan mau hadir untuk menyapa setiap umatnya dan juga mengajak mereka untuk dewasa di dalam iman. Tuhan hadir bukan hanya sekedar untuk menyelamatkan kita, tetapi juga memberikan contoh kepada kita yang bisa kita lanjutkan di dalam kehidupan keseharian kita. Marilah Bapak Ibu melalui firman ini menjelang di tahun yang baru, kita bersahati, kita bersama-sama mengambil komitmen untuk senantiasa mendewasakan diri kita. Senantiasa mau belajar sesuatu yang baru, memahami sesuatu yang baru, dan juga menimbangnya di dalam kehidupan keseharian kita. Marilah kita miliki hikmat yang berasal daripada Tuhan, supaya hidup kita, kedewasaan iman kita, semakin nyata dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan menolong dan memberkati. Amin. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita selain kita mendoakan persiapan ibadah ya, 24, 25, 26 dan juga 31, 12. Lalu juga untuk gereja kita di dalam pelayanannya, segala aktivis kita, semua aktivis kita dan juga beberapa rekan kita yang sakit. Bapak Ibu, ada yang mau didoakan secara khusus? Pokok-pokok doa secara khusus? Ada? Pak Sam,
Ya, Pak Tolong, Puji, silakan. ya, kita doakan untuk yang barusan ditinggal kekasih kita, keluarga besar yang barusan meninggal, Pak Sam. Ya, Kasih. Opung Sitorus, Pak. Keluarga besar Opung Sitorus ya. Oke, makasih Pak Puji. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Baik, kalau tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan hari ini di PRT terakhir lansia tahun 2021 ini kami diingatkan untuk dewasa secara iman di dalam Engkau. Biarlah pertambahan usia kami semakin mendewasakan kami. Bukan hanya sebagai sesuatu yang terjadi berulang, tetapi mengingatkan kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau saja. Pakai kami, urapi kami ya Bapa, mampukan kami untuk melakukan tugas dan pelayanan kami, supaya kami boleh semakin menjadi pribadi yang dewasa di dalam Engkau saja. Tuhan, kami pada saat ini bersatu berdoa secara khusus mendoakan kegiatan Natal dan Tahun Baru di gereja kami. Ibadah tanggal 24, 25, 26, juga 31, 1 Januari, dan juga tanggal 2 Januari. Kiranya Engkau yang senantiasa menjaga, senantiasa bekerja lewat ibadah ini untuk boleh menyentuh setiap umat-Mu dan juga memampukan kami memaknai kelahiran-Mu ya Bapa sebagai sukacita di tengah kesuraman dunia. Mampukan kami ya Bapa untuk boleh bersekutu bersama di dalam ibadah-ibadah ini. Dan juga biarlah ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap personil keamanan yang akan berjaga dari segala unsur ya Bapa, biarlah Engkau sertai mereka semua. Kami berdoa ya Bapa untuk gereja-gereja di tempat lain juga yang menyelenggarakan ibadah Natal. Kiranya Engkau jaga setiap mereka, Engkau yang sertai jalannya ibadah dari awal hingga terakhir. Dan juga biarlah melalui Natal ini gereja-gerejamu boleh semakin terpaut di dalam Engkau saja ya Bapa. Kami berdoa bagi pemerintah kami secara khusus ya Bapa, untuk penanganan pandemi COVID-19, kiranya Engkau yang mengingatkan setiap kami sebagai bagian dari masyarakat untuk tetap melakukan protokol kesehatan, mengurangi kegiatan-kegiatan kami yang tidak perlu, dan juga memampukan kami untuk senantiasa mengingatkan agar kami tidak membuat kerumunan ya Bapa. Kami berdoa agar segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah boleh kami lakukan juga ya Bapak. Dan juga protokol kesehatan boleh tetap berjalan dengan baik. Dan juga biarlah kami berdoa bagi para tenaga medis, dokter yang berjuang, kiranya Engkau berikan sukacita yang lebih di dalam mereka. Juga kami mengingat para aktivis kami ya Bapak, baik mereka yang di dalam perjalanan menuju kampung masing-masing, mereka yang ada di tempat ini, mereka yang sudah tiba di tempat tujuan mereka, biarlah Engkau senantiasa sertai mereka semua ya Bapa. Tumbuhkanlah semangat pada setiap mereka. Dan juga biarlah mereka tetap menjadi aktivis-aktivis yang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang dalam kondisi sakit. Kami mengingat Saudara Desia Haan ya Bapak, Ibu Triwinarni, juga rekan-rekan kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kau juga boleh berkati mereka, pulihkan kondisi mereka ya Bapak, yang senantiasa sertai dan mampukan mereka agar mereka tetap melihat rencana indah-Mu dan tetap bersemangat di dalam segala situasi. Juga kami teringat keluarga besar Opung Sitorus yang berduka di mana hari kemarin Kau memanggil pulang istri tercinta Ibu Nurtina Pakpahan. Engkau juga yang boleh berikan kekuatan pada keluarga ini ya Bapak, Kau yang senantiasa sertai mereka, supaya mereka boleh melihat penghiburan yang berasal daripada-Mu saja. Ya Bapak, inilah doa kami yang jauh dari sempurna, yang hanya kami sempurnakan di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, Juru Selamat kami berdoa dan berpengharapan. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan menutup PRT kita pada kesempatan malam hari ini dengan sebuah pujian yang diambil dari NKB 188 berjudul Tiap Langkahku. NKB 188, Tiap Langkah. Langkahku diatur oleh Tuhan.
goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mekar. Dalam Tuhan saja harapanku, sebab di tangannya sejahtera. Dibukanya Yerusalem yang baru, kota Allah suci mulia. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggi, ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang Baik Bapak Ibu, dengan demikian PRT kita sudah selesai. Beberapa pertanyaan singkat saya handover. Yang pertama Bapak Ibu, untuk ibadah tanggal 24 masih dibuka sampai dengan jam 8 malam ya, baik untuk lansia maupun lansia maupun yang non lansia gitu. Masih dibuka sampai dengan jam 8 malam. Nah, setelah jam 8 malam nanti yang dibuka adalah kloter pendaftaran untuk tanggal 25 ya. Tanggal 25 itu dibuka baru habis jam 8 malam gitu ya. Ini saya revisi. Jadi ini masih ada beberapa menit Bapak Ibu, barangkali yang mau daftar silakan daftar ya. Mumpung masih ada kuota sebelum nanti jam 8 kita akan tutup pendaftarannya. Baik untuk yang di lansia maupun yang di non-lansia. Untuk ibadah tanggal 24 sendiri, jamnya jam setengah 7, 18.30 Bapak Ibu ya. 18.30 bukan jam 6 ya, 18.30 jam setengah 7 malam tanggal 24. Kita berharap cuacanya bagus. Tadi udah hujan gede-gedean, mudah-mudahan pas tanggal 24 udah nggak hujan. Lalu untuk tanggal 25 hari Sabtunya tanggal 25 itu jam 8 pagi, 25 jam 8. Lalu tanggal 26 hari Minggu jam 7 seperti biasa. Juga untuk 31, 1, 2 itu kurang lebih mirip-mirip. 31 juga setengah 7 malam. Tanggal 1-nya jam 8 pagi. Tanggal 2-nya itu jam 7 pagi. Nah, tanggal 9 ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Yang mau ikut di gereja nanti daftarnya seperti kayak kita ibadah minggu biasa. Kalau yang mau ikut online nanti linknya akan di-share ya Bapak Ibu. Ini karena minggu-minggu ini lagi season Natal, nanti akan di-share setelah season Natal selesai supaya kita nggak kerancuan yang mau ikut di rumah gitu ya. Kalau yang mau ikut langsung ke gereja nanti daftarannya seperti hari Minggu gitu ya, H-7 biasanya dibuka. Itu aja Bapak Ibu dari saya pengumuman terkait dengan ibadah. Ada lagi Bapak Ibu yang mau memberi pengumuman silakan dari lansia.
Bu Marmi? Gimana Bu? Suaranya enggak masuk. Ya, weh. Gimana Bu Bu? Ada Marmi pengumuman, nggak Bu? masuk suaranya. Ya Bu. Oke, Nah, masuk sekarang Bu, masuk. lagi ditutup salah mutunya. Gimana Bu? Ya. Kayaknya nggak ada Pak, nggak ada harta, udah cukup. Nggak ada, udah cukup. Baik, kalau sudah tidak ada. Oh iya, satu lagi. Bapak Ibu yang anak-anak pemudanya, anak-anak muda dan anak-anak remaja diingetin Natal remaja pemuda tanggal 25 jam 4 sore di gereja, ya. Natal pemuda jam 4 sore tanggal 25. Sekolah minggu Natalan tanggal 26, ya, secara online untuk kelas Daniel sampai Musa. Yang Immanuel nanti ada acaranya secara onset karena 26 ibadah secara onset biasa. Begitu Bapak Ibu tambahannya. Ya, tolong diingatkan ke anak-anaknya. Kalau sudah tidak ada lagi tambahan Bapak Ibu, ya demikianlah PRT terakhir kita di tahun 2021 ini. Sampai ketemu di tahun depan, sampai ketemu di ibadah 24 sampai dengan ibadah ya akhir tahun dan juga buka tahun gitu ya. Pokoknya dirapel semua lah ya ibadahnya. Semoga kita dalam kondisi sehat. Bapak Ibu yang mau liburan tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, jangan bikin kerumunan ya. Tolong diingat Bapak Ibu jangan bikin kerumunan. Potong ayam boleh, tapi jaga jarak ya. Ayamnya juga dijarakin ya, biar nggak tertular yang aneh-aneh gitu ya. Mau botram boleh, barengan boleh, jaga jarak. Kalau mau botram online boleh, silakan. Ya, itu lebih baik lagi. Pakai video call kan udah maju zaman sekarang Bapak Ibunya. Kanannya bisa variatif. Oh, saya pamer apa? Oh, sayur A. Yang ini, oh, saya daging B. Yang ini, oh, saya nasi C. Gitu ya. Karena fotonya doang. Gambarnya doang, betul Bu. Ya, tetap jaga kesehatan intinya Bapak Ibu, lakukan protokol kesehatan dan juga kalau Bapak Ibu bepergian pastikan Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan juga biarlah kita semua tetap berdoa supaya pandemi ini cepat berlalu dan marilah kita juga membantu pemerintah agar pandemi ini Indonesia bisa lebih cepat keluar dari. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menantikan tahun baru dan menantikan Natal yang tinggal beberapa hari lagi, tinggal 2 hari lagi. Dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam Bapak Ibu. Silakan lanjutkan yang mau Malam bikin kue. semuanya. Terima kasih.